Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang gerak harmonik sederhana. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang gerak harmonik sederhana, namun kita akan fokus untuk mengetahui bagaimana kecepatan, percepatan, dan energi di dalam gerak harmonik sederhana. Persamaan kecepatan di dalam gerak harmonik sederhana dapat kita tuliskan sebagai berikut. Px sama dengan dx per dt, dan jika kita ingat pada pertemuan yang lalu, persamaan posisi dalam gerak harmonik sederhana dapat kita tuliskan sebagai A cosinus omega t plus V. Sehingga persamaan kecepatan di sini dapat kita dapatkan dari turunan kecepatan terhadap waktu. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah minus omega A sinus omega T plus V. Sementara itu, untuk persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana, di sini nilainya dapat kita dapatkan dari turunan persamaan kecepatan terhadap waktu. Persamaan kecepatan tadi kita dapatkan minus omega A sinus omega T plus V, maka turunannya terhadap waktu. Di sini kita dapatkan minus omega kuadrat A cosinus omega T plus V. Nilainya sama dengan minus omega kuadrat X sama dengan minus K per M kalikan X. Untuk besaran energi dalam gerak harmonik sederhana dapat kita lihat sebagai berikut. Pada persamaan energi potensial, kita dapat tuliskan sama dengan setengah Kx kuadrat, di mana K ini adalah konstanta dan X ini adalah simpangan. Ya. Sementara untuk energi kinetik, dapat kita tuliskan sebagai setengah K dikalikan A kuadrat minus X kuadrat, di mana A di sini adalah amplitudo atau simpangan terjauh. Sehingga total energi yang bisa kita tuliskan sebagai penjumlahan energi potensial ditambah energi kinetik. Jika Anda jumlahkan dua persamaan di atas, akan Anda dapatkan nilai setengah Ka kuadrat. Nilai K sendiri dapat dituliskan sebagai omega kuadrat kalikan M. Nah, nilai tersebut bisa Anda amati dari persamaan berikut. Dua bagian di akhir ini, jika Anda sederhanakan, nanti akan Anda dapatkan nilai K sama dengan omega kuadrat kali M. Nah, berikut adalah contoh soal untuk menambah pemahaman kita. Nah, di sini pada studi kasus ini banyak gedung tinggi memiliki peredam massa, ya, yang mana peredam massa ini merupakan alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya osilasi akibat angin terhadap bangunan-bangunan ini. Alat ini biasanya berbentuk balok yang berosilasi di ujung pegas, pada ujung pegas, dan dia berpelumas pada treknya. Jika bangunannya ini bergoyang, katakanlah ke timur, maka balok tersebut juga bergerak ke timur, tetapi tertunda sehingga ketika gerakannya akan berakhir, maka bangunan ini kemudian akan bergerak kembali ke barat. Nah, dengan demikian, gerak osilator tidak sejalan dengan gerak bangunan. Nah, misalkan balok ini memiliki massa sebesar 2,72 kali 10 pangkat 5 kg dan dirancang untuk berosilasi pada frekuensi 10 Hz dan amplitudo 20 cm, tentukanlah berapa total energi mekanik E pada sistem balok pegas tersebut, dan soal B-nya adalah berapa kecepatan balok
saat melewati titik equilibrium. Ya. Nah, kita akan masuk ke poin yang A, bahwa energi mekanik E ini ya, yaitu penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial adalah konstan. Ini sepanjang gerakan dari osilator. Jadi, kita dapat mengevaluasi nilai E dimanapun selama gerakan ini berlangsung. Nah, karena kita memiliki nilai amplitudo dari osilasi, maka kita dapat mengevaluasi nilai E ketika balok berada pada posisi X sama dengan XM. Ya. Nah, ketika X sama dengan XM, maka V-nya sama dengan 0. Nah, namun untuk mengevaluasi energi potensial U pada poin ini, pada titik ini, kita pertama-tama harus menghitung nilai konstanta pegas. Dari persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita dapat tuliskan nilai K sama dengan M kali omega kuadrat, di mana omega ini dapat digantikan dengan 2pi kali F ya. Omega di sini adalah kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut didapatkan juga dari 2pi kali F. Kenapa Pak kita ganti 2pi kali F? Karena dari soal yang ada, informasi yang kita ketahui adalah frekuensi. Nah, dari sini kita masukkan semua informasi yang kita miliki sehingga kita dapatkan konstanta pegasnya adalah sekian. Ya. Dari nilai konstanta pegas ini, maka kita bisa mengevaluasi nilai energi mekanik E, yaitu penjumlahan energi kinetik tambah energi potensial. Energi kinetik ini adalah setengah mv kuadrat, energi potensialnya setengah kx kuadrat. Pada energi kinetik, karena nilai V yang kita gunakan di sini sama dengan 0, maka energi kinetik di sini nilainya 0. Sedangkan energi potensialnya setengah kx kuadrat. Kita sudah punya nilai K dan kita sudah punya nilai X, maka kita dapat menghitung nilai energi potensial. Sehingga energi total mekaniknya adalah 2,14 kali 10 pangkat 7 Joule. Untuk soal yang B, karena kita ingin menghitung kecepatan pada saat melalui atau melewati titik equilibrium ini berarti pada saat X sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan energi mekanik yang ada. Energi mekaniknya E sama dengan K ditambah U. Ya. Nah, karena pada saat X sama dengan 0, maka energi potensialnya adalah 0. Ya. Nah, di sini nilai X-nya 0, maka setengah Kx kuadrat X-nya 0, maka nilainya 0. Sehingga energi mekaniknya ini adalah merupakan energi dari energi kinetik saja, karena energi potensialnya 0. Kita sudah punya informasi energi mekaniknya, kemudian energi potensialnya 0, maka kita bisa menghitung kecepatan V. Ya. Dari sini kita dapatkan nilai V-nya adalah 12,6 meter per second. Karena E adalah energi kinetik seluruhnya, maka kecepatan yang kita dapatkan di atas, yaitu 12,6 meter per second ini adalah kecepatan maksimum. Nah, demikian kuliah yang dapat saya berikan untuk pertemuan hari ini. Jika ada hal yang ingin didiskusikan dan ditanyakan, dapat Anda sampaikan melalui forum Kulino yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah fisika di kelas Anda masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.